Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Ningsi, NIM 1861176 dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai usaha di bidang kuliner, yaitu roti bolu Plemben jadul. Dari segi analisis aspek legalitas hukum, aspek lingkungan, serta aspek pasar dan pemasaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu Bapak Wenda Wahyu SEMM. Oke, langsung saja kita mulai ke materi pembahasannya. Usaha roti bolu Plemben jadul ini bergerak di bidang kuliner, tepatnya berada di daerah Banyuarang, Ngoro, Kabupaten Jombang, milik Bapak Tommy, yang berpotensi memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Apalagi usaha ini sudah berbentuk badan CV yang telah memenuhi syarat legalitas badan usaha seperti pendirian nama CV, SIUP, PIRT, izin usaha, badan usaha, NPWP, dan lain-lain dalam memenuhi aspek hukum untuk menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya pada aspek lingkungan, jika dilihat dari analisis SWOT-nya, dari segi strength atau kekuatan pada usaha ini terdapat varian rasa pada produknya, lebih higienis, berkualitas, dan sehat tanpa bahan pengawet, serta menjangkau lapisan masyarakat karena harganya yang terjangkau dan terjamin izin legalitas usahanya. Sedangkan dari sisi weakness atau kelemahan yang dimiliki usaha Plemben ini tidak dapat tahan lama karena tanpa menggunakan bahan pengawet, kemudian mudah dicontoh atau ditiru, dan terdapat banyak kompetitor, serta harganya yang cenderung tidak stabil karena bahan bakunya bisa naik maupun turun. Selanjutnya dari segi opportunity atau peluang yang dimiliki usaha ini mengalami peningkatan pemesanan ketika menjelang hari raya maupun musim hajatan atau hari tertentu seperti acara nikahan, selamatan, dan mudah dipasarkan dan mendapat pesanan seperti acara arisan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki usaha ini seperti kompetitor yang menjual dengan harga yang lebih murah, serta pesaing yang berjualan secara berkeliling, dan produk yang tahan lama karena menggunakan bahan pengawet. Kemudian untuk strategi planningnya dari analisis SWOT tersebut, yaitu dengan cara mempertahankan kualitas, harganya, serta memanfaatkan baik SDM maupun SDA untuk perkembangan usaha ini agar tidak terjadi gulung tikar. Selanjutnya, analisis lingkungan makro. Jika dilihat dari segi ekonomi dapat berdampak positif, yaitu dengan meminimalisir pengangguran karena adanya lapangan pekerjaan untuk mereka. Sedangkan dari segi dampak sosial budaya, yaitu harus mengikuti kultur budaya setempat yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan oleh usaha ini harus halal. Selanjutnya dari segi dampak politik atau kebijakan pemerintah sangatlah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis atau usaha roti bolu Plemben ini, serta dampak teknologi sangat penting dalam kemajuan usaha bolu Plemben ini. Dan terakhir, perlu adanya penanganan limbah dari kegiatan produksi bolu Plemben ini, yaitu dengan pemanfaatan daur ulang cangkang telur yang memiliki nilai karya jual yang tinggi, serta plastik dan bahan-bahan lain yang masih dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya dilihat dari aspek pasar dan pemasaran. Pada analisis pasar ada segmentasi pasar atau market segmentation. Pada usaha ini ada dua jenis, yaitu roti Plemben basah dan kering, dan dipasarkan mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga pemasarannya tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan.
Sedangkan pada market share dari data penjualan usaha yang berada di Ngoro ini mengalami peningkatan hingga tembus pasar luar Pulau Jawa. Hal ini membuktikan usaha Plemben ini terbilang efektif dan efisien, dan untuk spending groupnya atau pengeluaran seperti acara hajatan, nikahan, selamatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kompetitornya terbilang cukup banyak di tiap daerahnya. Kemudian untuk kompetitor individu, kompetisinya semakin ketat dan customer mix-nya pada roti Plemben ini dapat dinikmati sehari-hari maupun acara tertentu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa maupun orang tua. Selanjutnya, bauran pemasaran kontemporer dengan produk yang berkualitas menjadikan ciri khas dari usaha bolu Plemben jadul ini. Meskipun banyak produk tiruan serta memiliki harga yang cukup terjangkau antara 4.000 hingga 5.000 per pitch-nya, dan lokasi yang cukup strategis dalam mendistribusikan di tengah kota Jombang. Kemudian untuk promosinya dilakukan secara langsung dengan konsumen maupun tidak langsung dengan bantuan sosial media yang semakin memudahkan untuk memperoleh berbagai informasi. Kemudian dalam hal ini, orang yang dipilih dalam memenuhi syarat dan kriteria serta memiliki sikap atau attitude yang baik. Pada proses pembuatan produksinya, mulai dari proses pembuatan, packing, hingga ke tangan konsumen, selalu menjaga kualitas dan kebersihannya. Dan untuk physical evidence atau bukti fisik, usaha Plemben ini memiliki fasilitas dapur serta desain toko yang cukup menarik. Selanjutnya yang terakhir mengenai strategi pemasaran, yaitu ada segmentation atau segmentasi pasar, targeting atau target pasar, dan positioning atau posisi pasar yang biasanya disebut STP. Kemudian pada segmentasi pasar untuk konsumen berdasarkan geografis, demografis, fisiografis, serta perilaku. Maka sangat penting menentukan segmen pasar agar bisnis Plemben ini berjalan dengan baik dalam menentukan segmentasi pasar, tujuannya agar tepat sasaran. Kemudian ada target pasar, yaitu dengan mengevaluasi segmen pasar dan memilih segmen agar target pasar pada usaha roti bolu Plemben jadul ini dapat menyasar ke sasaran yang tepat sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir dilihat dari market positioning atau posisi pasar, di mana posisi pasar bolu Plemben ini berada, sehingga dapat ditentukan strategi untuk meminimalisir kemungkinan yang dapat menyebabkan usaha bolu Plemben jadul ini terjadinya gulung tikar. Nah, itulah sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.